Jadi udah santai aja. Di sana adalah ada peluang kolaborasi. Jangan jadi stres, gitu ya. Jangan dicap anak cengeng, udah mahal. Biasanya ya, ujian mental aja. Jadi orang belajar harus selalu positif. Baru ya akan dicap mahal. Itulah ya, jadi mulai dari dulu kita oke, lagi di sini Bapak Ibu balik ke kita ya, kita amanat negara yang diamankan kepada dunia pendidikan adalah ini, membentuk watak, peradaban bangsa yang bermartabat. Jadi kalau watak keluarga negaranya bagus, negara tak belum maju. Itulah akhirnya juga baru balik pemerintahnya Indonesia maju. Kenapa jadi kita perlu maju? Namun berarti maju, tapi iya, tapi kalau mundur seperti yang lain sepeda ini kan jatuh, harus sepeda harus bagaimana? Harus mengayuh, ya kan? Iya, jatuh. Hidup saja bisa jatuh, ya kan? Maksud pendidikan menuntut kodrat tadi. Ini sudah excellent, sudah tepat ya. Maksud dari pendidikan adalah menuntun kodrat. Kodrat adalah tadi minat, bakat, potensi. Sudah, ini bukan hal baru Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah paham formel ini. Ya, bukan hal baru. Jangan takut. Ya. Tujuan akhir dari pendidikan apa? Cekurang gampang, selamat dunia akhirat. Udah. Di sini kan selamat bahagia. Jadi budaknya lamun keur diajarkeun wayahna. Sing selamat akhlakna, jasadna, begitunya. Emutanana, bahasana sing selamat. Lamun budak masih kata-kata kotor san selamat. Begitunya. Mun budak beunang mengkonsumsi hal-hal yang negatif san selamat. Tugas kita adalah menjaga agar mereka terbebas dari hama. Surah hamanat ternyata jujur Bapak Ibu, di lingkungan sekolah ada hamanya enggak? Naon hamana? Tadi bukan anu dipis sepuh wabi. Ai hama dina kebon naon wae tah? Mun urang mulak padi naon hamana? Hieun. Kungkang, orang, mohon, terus, nggak plus sebagai metode, saha nu masih ada pena saha, pada deh, alhamdulillah.
Ah, berarti ibu itu bersaing. Anak punya kurikulum sendiri, ya kan? Anak punya kurikulum lah, orang buat kurikulum, bukan media sorangan, bakal film, bakal kartu gaple, ya kan? Tapi tadi ibu, sebenarnya kalau diputar video saya itu sangat tepat. Jadi anak membayangkan sesuatu menyenangkan, selalu menyenangkan. Murah kali dipasang motor senang. Wah gampang orang bisa motor sapoe gitu sapoe beacan, song bisa. Yang beda song bisa. Cepat bu, kemampuan belajar anak itu sangat cepat. Tapi apa kira-kira yang ininya, titik rawannya, hamanya apa kira-kira? Tadi yang perlu itu kan apa? Yang diluruskan apa? Yang perlu dibantu apa? Hama-hama itu banyak. Hama itu apa? Mengurangi malah pikiran-pikiran negatif, pengaruh-pengaruh buruk. Jadi positifnya ada, dan anak-anak cepat belajar teknis. Pun anak yang belajar motor setengah hari beres, cepat sekali teknis. Tapi yang lama apa bapak ibu? Yang lama tuh dugi-dugi kayaknya ada budak can menguasai. Kalau bahasa sekarang ada apa istilahnya? Watak itu tadi karakter, soft skill. Ya kalau bahasa industrinya, bahasa Inggrisnya, bahasa modernnya adalah soft skill. Sesuatu yang sangat harus itu yang nggak susah gitu ya. Adabnya, adabnya itu resep Pak Ibu diajar motor nggak setengah dinten ke jalan. Tapi sikap watak adabnya itu, akhlaknya, anu terus ku urang sentuh eta. Anu teu aya lirenan di kamaot mah. Nah, aki-aki bisa jadi pelaku kejahatan. Gitu. Umur betul jadi pacaran kan itu badannya walaupun masih sepuh. Bongana tapi itu disebut kolot. Padahal ada yang bener. Ibu gue tadi ngangkat anak kayaknya pada tenang. Tenang. Yang penting mah semangatnya muda ya gitu. Jadi dari sepuh mah ke aya istilah sepuh ke budak mah terus marinanya ngorang ke budaknya. Dan budak mah nyesuai ke sepuh lebih kakek. Satu tuh di rumah beren urusan sepuh budak mah gitunya. Dan sepuh. Kembali Bapak Ibu ya. Jadi kunaon atuh papukan pemerintah dengan kurikulum dirubah-rubah resepna kunaon? Satu kata tadi Pak, di watak, adab, soft skill, akhlak. Anu papukan apa? Ari ilmu nama dan selalu ieu. Cepat anak-anak itu belajar Pak, cepat. Tapi mereka tidak menangkap pesan-pesan secara menyeluruh. Itu Pak yang agak susah. Baik, lanjut Pak. Nih ke tadi. Ini Pak. Abi kenging rumusan kieu. Apakah gunung es itu yang besar itu yang terlihat atau yang tidak terlihat? Gunung salju. Gunung salju itu yang besarnya itu yang terlihat atau yang tidak terlihat Bapak Ibu? Jadi ada teori gunung salju. Coba Bapak Ibu simak. Saya mohon pendapat Bapak Ibu. Ini yang sudah muda, sudah. Pak ngomongin gambar dan tolong beri komentar. Pak Sahan yang mana? Pak Ramadan. Tangtos lahirnya Sapar. Ramadan. Mangga. Murid sareng urang sami gitu posisi. Kumaha Pak? Ramadan gitu ya. Yang terlihat apa? Yang terlihat terus dikomentari saja begitu sesuai pendapat Bapak Ibu. Yang terlihat gambar apa? Gambar anggap manusia ya. Iya. Siswa bisa urang, bisa siswa ya. Bisa ibu, orang tua kita dan manusia.
Terus? Ini cara membaca ya, literasi ya. Yang terlihat gambar di situ kan ada akal, tubuh, terus otot, akhlak yang terlihat di gambar. Ini unsur-unsur siapa? Unsur-unsur human being ya, manusia ya. Terus apa? Di samping manusia ada apa? Gambar S. S, no. Gunung Salak. Oke. Pak Ramadan ya. Pak Ramadan melihat physically apa yang terlihat dari beliau ya. Ini gambar manusia dengan segala unsurnya. Terus nama rumahnya di Gunung Salju gitu. Cik saya ngebaca ya. Amin. Silakan Pak Ida. Ulang abi wae nyaris lah. Mangga, Pak Ustaz. Naon tah? Ada yang mengatakan bahwa yang terlihat itu hanya 30% gunung salju dan 70% itu tersembunyi. Ya. Jadi kabayang ku urang nu katetep di budak teh 30%-nya itu. Yang tersembunyi di anak 70%-nya. Sedangkan orang merasa ya gitu apal ka budak teh nya gitu. Apal si eta mah apa gitu. Kalau melihat gambar ini kita jadi ini. Saha nu apal budak? Iya. Ayo Pak. Pada sebenarnya sarap serang. Bahasa namanya? Pak Eris. Pak Eris, mangga Pak Eris. Potensinya betul Pak, betul Pak. belum sepenuhnya kelihatan. Betul. Masih ada potensi yang tertutup. Setuju Bapak Ibu setuju? Setuju ya. Jadi potensi anak itu gaib kan? Mungkin dirinya sendiri nggak tahu kan? Ya, diri anaknya sendiri nggak tahu dan tugas kita. Jadi betul ya. Educare itu artinya mendorong Bapak Ibu. Kalau pendidikan itu menuntun. Kalau bahasa Pak Ganjar Dewantara, pendidikan itu nuntun, ngaluarkeun, ngebetot. Kalau education itu ngedorong. Sama saja. Mendorong kemampuan dia keluar, ya. Mendorong dia yang mengeluarkan, kita mendorong. Atau menuntun. Karena tadi itu yang udah mah tuntunan. Sanes tonton gitu. Mau ditonton dulu kecelakaan. Satu orang lagi ya, ibu-ibu. Sangat tadi udah dibatas. Ibu di antara yang tiga siapa ini yang mau? Sultan lah, Sultan mana? Sulit. Komentar Ibu. Kalau bagi saya melihat siswa secara sepintas, lihatnya fisik ya Pak. Pertama lihat siswa. Gitu. Kalau dia berpenampilannya lebih rapi daripada yang lain, berarti dia mempraktekkan apa yang sudah disampaikan penyanyi sebelumnya. Pada saat misalkan di TK dia terbiasa rapi, nah cuci tangan ini, oh berarti dia pernah mengingat apa yang disampaikan guru kan pada saat pembelajaran dulu. Ketika kita mau menilai pada saat hasil akhir, ketika di awal memberikan penilaian di awal, pretest ya Pak? Pretest. Kalau sekarang mungkin ada yang nyebutnya diagnostik ya. Iya mungkin. Kalau diagnosis lebih ke kedokteran. Jadi apa ya namanya penilaian awal saja lah. Makanya dulu kurikulum kan mengatakan harus ada pretest dulu ya Betul. Pak, untuk melihat kemampuan
Betul. yang lebih baik lagi, mudah-mudahan lebih baik lagi. Ya. Itu menurut saya. Terima kasih. Satu nomor itu smart ya. Ya keluar dari ini. Betul Ibu. Jadi mendorong konsen kepada watak tadi kan, hal-hal yang baik dari hal-hal kecil kan, betul ya. Jadi nggak mungkin anak ujung-ujung bermain di kapasitas besar, di habit-habit yang besar, prestasi besar enggak ya, kecil-kecil. Adik kantos nonton, membaca literasi Bapak Ibu. Ada satu hal positif kalau orang Eropa itu pendidikan itu diawali dari kasur katanya. Maksudnya kia anak dari kecil itu diajari ngeberesan kasur, disiplin. Dari orang kan bangun tidur terus mandi, lagu yang salah. Kemudian bangun tidur beresan kasur. Itu orang Eropa. Kenapa dari kasur? Jadi hudang, gugah, beres langsung dirapikan. Itu jadi habits. Nah, falsafahnya adalah kalau habits itu dimulai dari sana, yang lain pasti mengikuti tertib rapihnya itu. Dan itu diawasi, dibimbing oleh orang tua. Itu orang kumaha. Bangun tidur terus mandi itu ya aman. Kucuk itu, mau gulung juga saya orang lain kata nanti. Tuan, sholat cuma itu mah. Jadi di kita mungkin tertib-tertib sosial seperti itu yang kurang terbimbing. Sehingga di orang pun kan sudah acak-acakkan, gitu. Ya, itu sampai seorang tentara, seorang jenderal pesannya seperti itu. Seseorang kalau mau tertib dulu dari kamar tidur. Baru dia maju ke ruang rumah, baru dia maju ke ruang sosial. Saya menangkap hal yang sederhana. Ternyata ibu yang betul ya, kata ibu tadi, dari hal-hal kecil sederhana, habits itu. Sehingga ada buku itu dari orang Eropa juga, namanya Atomic Habits judulnya itu. Habits itu dimulai dari hal-hal kecil, watak itu dari hal-hal kecil. Kita belajar itu. Jadi Bapak Ibu dan Bapak, secanggih seindah apapun kurikulumnya, kembali ke Bapak Ibu rumusnya. Ya, karena itu bisa diaus isi konten itu. Tapi tuntutannya tadi ke watak. Jadi Bapak Ibu pasti sekarang kepikir bagaimana membangun habit positif di ruang-ruang pembelajaran. Bukan di kelas ya. Bapak Ibu naros, Bapak Ibu ketemu di mana saja. Habits ini adalah ruang-ruang pembelajaran. Jadi bukan di kelasnya. Oke, nah ini Bapak Ibu. Nah, muncul kata merdekanya. Siswa bukan botol kosong. Tadi, betul kan? Dia sudah ada kodratku Allah mesti bakalan. Setuju ya? Dia murah terus saya potensi kan? Sudah ada potensi. Kemerdekaan hendaknya dikenakan terhadap caranya anak-anak berpikir. Anak-anak sudah ada kemampuan berpikir. Walaupun tadi berpikirnya can masagi dan Buddha, ya. Tapi mereka punya cara berpikir, persepsi. Nah, persepsi ini tadi Bu, jangan selalu dipelopori. Kalau mereka selalu dibimbing dipelopori, mereka tidak akan punya ruang untuk mampu berpikir sendiri. Karena alah, dia mau kudu nanya, dia mau kudu dibantuan, selalu akan seperti itu. Maka ada istilah pembelajaran itu sebetulnya yang belajar siapa Bapak Ibu? Anak, ya kan? Yang belajar itu adalah anak. 30% porsi guru, 70% porsi siswa. 25% kali kuliah kan? 25% porsi dosen, 75% porsi mahasiswa. Nah, di pramuka kan persis seperti itu. Siaga, penggalan, penegak. Siaga, melingkar formasinya.
guru center di tengah. Karena anak-anak perlu teladan penuh, ya kan? Ketika SMP Penggalang Angkare, ya kan? Bimbingan itu sedikit lebih terbuka, memberikan keluasan kepada siswa. Ya, Angkare kan? Penegak SMA lurus, ya, anak-anak sudah lurus, sudah lebih terbuka lagi presentasi porsi siswa belajarnya. Ini sebetulnya falsafah semua, ya. Jadi guru bangsa kita, founding father kita sudah sangat paham ya, kurikulum pendidikan itu, ya. Dan ini match dengan ini. Jadi kata merdeka itu Bapak Ibu sebetulnya bukan ilmu baru, cuman merefleksi ya ilmu-ilmu yang sudah diamanatkan oleh para cendekia kita. Hendaknya dikenakan kepada terhadap caranya anak-anak berpikir, jangan selalu dipelopori atau disuruh mengakui buah pikiran orang lain. Jadi sebetulnya mereka itu independen. Tadi ya, kalau bahasa sangkal saya, mereka punya kurikulumnya sendiri, punya fantasinya, punya hope-nya sendiri, ya kan? Punya gambaran masa depan sendiri. Tapi tadi belum sempurna tugas kita, tugas dunia pendidikan, membuatnya lebih smart lagi gitu sentuhannya, ya. Ini lup-lup kayak gue. Oke. Nah, ini perbandingan Bapak Ibu. Abi di guru penggerak diupdate. Ini lup-lup Pak. Abi kenging karunia lah. Ya. Bapak guru penggerak diajar sama, ya. Jadi update lagi Abi kuliah dari 2005. Kita sekian tahun gitu nya. Kayak budaknya bener lahir teh. Ya kan? Terus lahir dengan kodrat zaman anu benten gitulah sareng abinya. Abi masih sok nguping kieu Bapak Ibu ti guru-guru anu sepuh punten. Da zaman ibu ge baheula kieu. Ngajar mah. Zaman bapak ge baheula hatur nuhun. Nya, zaman bapak ge baheula kieu berhasil. Nah, cenah aya budak ayeuna asa lihat-lihat deui. Oh, bapak ibu guru ini nggak sadar kali ya, lupa bahwa zaman terus bergerak. Kita ini mungkin fosil, ya, bagi generasi sekarang. Kita ini lakon Superman pada zaman kita dulu, tapi kita sekarang ini mungkin pecundang di tengah tantangan yang lebih kompleks. Kalau kita tidak mau belah. Jadi itu bukan tadi sepersis puih karena sepeda. Itu tadi tak orang mau lagi gitu bisa. Diam berarti dia nggak mengayuh sepeda itu. Padahal sepeda itu simbol dari apa? Kereta, perahu, bahtera yang harus melaju. Bisa ada angin, jalan air muspot wah itu. Zaman sudah sangat-sangat digital ya, digital. Bapak Ibu merasa nggak keteteran dengan digital, dengan IT ini? Saya sangat merasa, gitu. Anak-anak kita keteteran nggak? Enggak kan? Kan tenang, anak-anak kita harus dibimbing ku Allah sangat cerdas. Dia kumaha canggih kayak bisa berat ayeuna. Dibimbing oleh orang tuanya enggak. Mereka belajar sendiri dengan sangat senang. Jadi masalah karena itu mah ilmu nama tong keun. Tapi nu dikeukeun tadi lambung akhlak, watak, wisdom, kebijaksanaan. Ya, yang harus dikhawatirkan. Ya, anak belum memperkaya pengetahuan dasar untuk berkembang. Eta cek guru baheula. Cek guru ayeuna mah anak telah memperkaya pengetahuan dasar untuk berkembang. Mereka meliterasi sendiri. Betul kan? Berikutnya, bahan ajar susahnya zaman baheula mah ku guru di ku guru ayeuna ya harus di set ini ya. Pada dibatas. Bukan.
ini apa namanya kok slip terus tidurnya. Tersedia materi dasar, media umum, internet, e-book di mana-mana sumber belajar Bapak Ibu ya. Nah, harus move on kita ya. Ini sudah bergerak. Berikutnya, ini ya guru lama, guru kolonial, ini guru milenial. Ya, guru berperan sebagai seorang yang harus mentransfer. Guru transformator, mentransfer perubahan. Balik ke sini, guru berperan sebagai fasilitator, mentor, coach. Ya, berarti tadi UID tadi ya, ada juga pramuka. Porsi kita, keterlibatan kita, kalau di sini mah full, bahkan sangat-sangat besar. Kalau di sini sangat-sangat kecil tapi smart, gitu ya. Jadi kita sebagai guru harus belajar lagi nggak Bapak Ibu? Belajar untuk apa? Untuk menjadi fasilitator yang baik, belajar menjadi mentor yang baik, belajar jadi coach yang baik, sehingga anak-anak kita sukses dengan kemampuan mereka. Kenapa Ronaldo bisa canggih? Bayangkan kalau coachnya nggak smart, dia akan tidak menjadi seperti Ronaldo sekarang. Ya, gitu. Valentino Rossi tidak akan seperti sekarang kalau tidak punya coach yang baik. Jadi anak-anak kita ini adalah atlet-atlet, teknokrat, gitu kan? Calon-calon kiai, ya gitu, ilmuwan-ilmuwan smart. Tapi mereka butuh fasilitator, mentor, coach yang luar biasa. Dan kita belajar untuk ini. Harus termotivasi Bapak Ibu ya. Harus termotivasi. Nanti ada, Bapak Ibu suka buka PMM, platform Merdeka Mengajar. Itu satu media upgrading kapasitas guru. Bapak Ibu punya akun Belajar ID. Nanti operator di mana? Operator sah. Nah, nanti didaftar ya. Nanti ada setiap guru wayahnya harus punya SIM. SIM-nya itu adalah akun Belajar ID. Di akun Belajar ID Bapak Ibu bisa melihat dokumen apapun, sharing video apapun, media belajar apapun, administrasi pembelajaran apapun, melihat di sana ada. Jadi sekarang itu era belajar itu sangat-sangat merdeka. Artinya 70% kalau menurut saya itu inisiatif sendiri. Jadi nama semua muasanis zaman, nama penatangan. Enggak Bapak Ibu, punten. Zaman sekarang mau ya kudu kerasa belajar sendiri. Betul ya? Ada anak bisa buat aplikasi belajar sendiri Bapak Ibu ya nama. Tadi ayah alumni kurang kali belajar gambar sendiri, sekarang jadi director desainer sampai konsumennya orang asing orang Amerika, orang Eropa, sendiri belajarnya. Itu punten ini gaya belajar sekarang seperti itu. Kalau guru nggak seperti itu berarti apa? Tertinggal. Maka sekarang itu adanya PMM ya, Bapak Ibu coba ketik di sana ya. Platform Merdeka Mengajar ya, ketik Bapak Ibu punten. Dina googling, dina searchingnya. Merdeka Mengajar. Itu aplikasi ya, itu platform. Itu disediakan oleh pemerintah, Kementerian Pendidikan untuk Bapak Ibu guru upgrading kapasiti kita sebagai pendidik. Dengan ayat 2 senjata guru sekarang Bapak Ibu, guru di era digital ada 2. Satu, mereka ada akun Belajar ID, Garadute. Hajim dinas ya. Nanti harusnya di Kementerian Agama itu nggak ada ekuivalennya. Ya. Pasti nanti harus ada ekuivalennya. Ekuivalennya itu artinya gini. Ada yang serupa dengan itu, ya. Mungkin nanti pasti ada sinkronisasi. Jadi kalau akun Belajar ID kita bisa menaruh sampai sekian tera di sana dokumen-dokumen kita, ya.
Itu menjadi akses bagi PMM. PMM itu portal pembelajaran bagi guru. Oke, biasa. Jadi diambil ayat contohnya. Jadi guru-guru milenial, Bapak Ibu, sudah harus ke sini. Mudah-mudahan internetnya super power ya, powerful. Nah, gini. Nanti guru-guru dipersenjatai seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ya. Tentang kurmen, Bapak Ibu bisa belajar sendiri, sama dengan anak-anak belajar sendiri. Dan benar, Kuapi dibukakan portalnya. Nanti kan link dikasih Pak Kepala ya. Nanti link materi dikasih. Nih Bapak Ibu, kurmen. Tentang kurmen itu apa saja? Nanti ada di sini. Ya. Kumpulan dokumen panduan pelaksanaan kurikulum merdeka. Coba dilihat. Nah, semua dokumen sudah dipambang di sini. Kita tinggal baca meliterasi. Tapi tadi semangatnya, makanya sekarang ada di MTS Sami Pak Kepala ada ini, ada asesmen, numerasi literasi. Nah sebetulnya itu berarti paralel dengan gurunya kan? Ya, kalau anak itu belajar tentang materi, ya pembelajarannya, kalau guru belajar tentang dirinya. Tadi kita menjadi mentor yang baik, ya kan, fasilitator yang baik. Semua difasilitasi di sini ada Bapak Ibu. Perangkat ajar untuk PAUD, SD sampai nanti SMA ada di sana. Ya. Tapi kuncinya satu Bapak Ibu, mau meliterasi. Tuh capaian pembelajaran. Ini ngeling. Jadi kamu tak tapi kayak sanes guru anu melek gitu ya. Tapi sedikit-sedikit saya belajar untuk itu. Nah, tadi ya Bapak Ibu. Ini orang weekend deh. Tapi abi hapunten ya. Karena sanes wilayah abi panginten di kementerian itu nya gitu pilih aya hal-hal anu rada karenten ya. Tapi saya yakin nanti di Kemendagri akan ada platform ya, karena sekarang berbasis aplikasi ya, segala rupiah. Sami makinnya di tengahnya gitu. Kebayang gitu. Terus aplikasi naon deui sana teh sudah zaman tenang, jangan stres ya. Kita ada alasan canggih ya sekarang ya, kolaborasi lah dengan anak-anak muda ya. Jadi anak muda itu peralat lah gitu so. Peralat supaya kita bisa belajar dari mereka gitu aja gitu Bapak Ibu. Terkena orang moyo kalau segala biasa, coba tenang. Oke, sepakat ke sana Bapak Ibu. Baik, kurmen. Lama masuk ke kurmennya. Di kurmen apa yang berbeda, yang perlu di ini? Ini. Satu, Bapak Ibu bisa meliterasi sendiri mengenal kurikulum mereka. Segeralah sumber mensalah terkena hati. Di kurikulum mereka Bapak Ibu, kalau dulu ada sama mungkin ya KIKD. Ya, dulu KIKD. Sekarang tidak mengenal lagi KIKD, tapi adalah CP, capaian pembelajaran. Aya nama ieu. Tiditu panduanana pedomanana. CP itu diapakan? CP itu dipetakan nanti menjadi ATP, alur tujuan pembelajaran. Logikanya begini Bapak Ibu. Ini diberi bahan. Bapak Ibu diberi terigu oleh pemerintah, oleh bos. Terigu ini mau menjadi apa? Apakah dari Sabang sampai Merauke terigu ini harus jadi bal-balan? Bagaimana kalau bagian timur tidak suka bal-balan? Celaku tepayu. Di baratnya misalnya bagi bal-balan nasi mengkomo, ya gitu. Tapi kemudian di bagian utara bagian nggak suka. Artinya begini Bapak, ketika ini diberi bahan, berkali ini bahan ya, CP ini pengelolaannya, penerjemahannya, aplikasinya
akan sangat disesuaikan dengan karakteristik daerah dan sekolah. Jadi bapak ibu nyalira anu mure nu letakkeun eta cek teh. Da di sekolah abdi mah nya kemampuan dasar anaknya begini. Mah enggak, olah CPT disesuaikan kemampuan anak. Nah, di sekolah abdi mah arahan anak anu diutamakeun karena dimensi ilmu ieu, mah enggak arahkan ka dinya. Jadi bapak ibu di kurikulum mereka tidak ada penyeragaman hasil, nggak ada penyeragaman proses, nggak ada. Namanya pembelajaran berdiferensiasi, berbeda. Ayo nama merdeka di sana bapak ibu, ya. Jadi merdeka itu boleh beda, hindari bukan penyeragaman, ya penyeragaman. ATP, kan kayak contohnya bapak ibu ya. Ketiga, yang berikutnya pembelajaran dan asesmen, gengelah sarua ini. Kayak ayat panduan dan bapak. Yang berikutnya adalah di Kurmed ada namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P3 profil pelajar Pancasila. Ini ngawalan mana tadi bapak ibu? Ini kurikulum tentang pembinaan watak, habits, akhlak mulia. Tolong susah-susah mikir makanya, cuman dirumuskan profil pelajar Pancasila itu ada 7 dimensi, nanti gampang. Oke, udah dia bagaimana kita memahami Kurmed bapak ibu? Bapak ibu bisa mengikuti webinar series mangga, atau ada pusat layanan bantuan, mangga manfaatkan. Yang berikutnya bapak ibu bisa sangat paham Kurmed dan melalui PMM, platform Merdeka Mengajar. Anu tadi ku abdi buka, tiasa maca di mana wae di raha wae sasempatna mangga. Berikutnya bapak ibu bisa juga belajar dari komunitas. Jadi bapak ibu bapak ibu kan rencangan di sekolah mana? Pada di SMP, pada di MTS di kalarasan eta teh rencangan teh terang tentang kurikulum. Tos implementasikan, silakan bapak ibu belajar. Oh nyukeun filenya, nyukeun dokumennya, di abi kumaha. Itu adalah belajar dari komunitas. Yang berikutnya narasumber berbagi praktek baik, tiasa sepertos abi, tiasa oge rencangan anu tos dinilai berhasil. Kosong bapak ibu ngobrol sareng rencangan di sekolah sanes sama suami. Tah eta mah ketenan kedah ini suami. Ulah pasean jeung suami maripu. Kan ini juga ngajarnya ada beda dari sekolah lain, jadi ada istrinya. Betul. Jadi ini sudah sering praktek baik. Ya, karena sudah juga kolaborasi dengan sekolah-sekolah lain, ya kan? Habis itu bu, resep ayah kadang dongeng, dongeng juga menjaya dengan bahannya. Tak, betul. Namun apal menjaya berarti terus lewat murah. Tuh, ya, sama Sofian, kurang mana tuh? Abik upami tepat sareng guru di mana? Tapi cenah di sekolah anu cenah kumaha di itu pengalaman. Cenah sekolah abi mah baheulana jiga negara beling. Nah, cenah kitu jiga negara beling kumaha? Cenah di ditu mah budak teh cenah naon anu mabok begitu lingkunganna awon. Oh gitu. Terus kumaha ayeuna? Bukan problem bapak ibu ya, tapi itu adalah tantangan. Akhirnya anjeunna berinovasi, berinovasi apa? Membuat teknik metode pendekatan untuk merubah keadaan. Jadi setelah berproses setahun, 2 tahun, 3 tahun bisa merubah lingkungan tersebut menjadi lebih baik. Dan itu real Pak, real story pengalaman dari guru-guru yang ketemu saya sama guru.
Dan itulah sebetulnya yang harus Bapak Ibu dengarkan untuk sharing praktek baiknya. Jadi tugas guru mah ternyata bukan hanya ngabang digambil, tapi juga sekian persennya harus mau mendengar pengalaman-pengalaman baik dari teman-teman. Nah, yakin itulah Bapak Ibu guru sebagiannya dan keseluruhannya. Iya. Ada bahasa Pak, perbedaan. Bagaimana? Diknas itu, diknas mah siswa mengutamakan diknas. Kami mah kemenangan hanya saat ada seperti itu Pak. Harusnya jangan ya. Itu diskriminasi ya. Udah ya. Pada dia berjuang ke jangan diskriminasi gitu ya. Padahal bagi kemenangan itu kita kan tantangannya Betul. guru itu Kan siswanya sarwanya warga bangsa, ada beda-beda perlakuannya. Itu bagi kita mah sangat ini miris gitu ya. Kayak beda sekolah mau beda ngaranna unggul, MTS, SMP ya, MA. Gak ada yang berbeda pada hakikatnya kan. Pelayanan sama, uang negara sama, guru-gurunya sama. Apa sih itu? Jadi ribet ya pada urusan-urusan seperti itu ya. Tapi harusnya tidak ada kesenjangan itu ya. Tidak ada kesenjangan itu. Wah, keluar ke MTS baru di stempel Nataran ya, mudah-mudahan lulusan MTS. Artinya apa? Kalau sudah menjadi bagian dari masyarakat ya, yang menilai adalah apa? Karena keberhasilan negara mendidik mereka, bukan lagi lembaga per lembaga. Ini mungkin yang harus diperjuangkan Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada perbedaan itu menjadi satu problem ya, satu problem. Tapi yakin kalau secara real di lapangan sama lah ya, tantangannya sama. Guru pada gitu-gitu kan nih. Oke, Bapak Ibu lanjut. Kurikulum Merdeka, lihat. Bapak Ibu mau transformasi kapan? Pak Kepala ini harus diniatkan. Kapan mau menerapkan kurikulum Merdeka? Mau tidak mau ke depan harus seperti itu. Kenapa? Karena nanti akan bergeser ke kurikulum baru. Ini menjadi tanggal-tanggal perubahan. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mengikuti satu sesi kurikulum, ketika datang kurikulum yang baru, Bapak Ibu nanti akan menjadi agak berat. Nah, itunya mau melangkahnya. Karena setiap kurikulum itu menjadi landasan, menjadi tangga-tangga gitu, ya. Transformasi. Boleh pilih mandiri belajar. Mandiri belajar itu sakedikna masih nggunakeun Kat13, sakedikna terus mulai menerapkan kurikulum Merdeka. Ya. Tuh, menerapkan beberapa bagian saja. Mandiri berubah menggunakan perangkat ajar yang disediakan pada satuan pendidikan. Terus mulai rada maju karena perangkat ajarna, terus dimulai karena kurmen. Mandiri berbagi atau sapenuhna ya, menerapkan kurikulum Merdeka. Jadi wayahna tidak bisa dipaksa Bapak Ibu. Besok harus berat. Ya, makanya sekarang itu perubahannya tidak diwajibkan Bapak Ibu. Jadi seragamkan SMKG diambil bung sabara sekolah, sebagiannya masih ke-13. Nah ini landasan-landasan. Mangga ini di literasi kayak dina link Bapak Ibu ya. Perubahan apa saja yang melingkupi standar-standar? Ada banyak Bapak Ibu. Di tahun 2022 sampai 2023 landasan-landasan tentang standar isi ya, standar kompetensi lulusan, standar proses, struktur kurikulum berbeda, berubah. Mangga itu di literasi kayak dina itu. Nah Bapak Ibu, apa yang menjadi semangat Kurmen kurikulum Merdeka? Satu, pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skill dan karakter. Ya ditonjolkan Pak Kepala ya. Tadi tujuan pendidikan nasional tadi pembinaan watak.
Dan yang menjadi permasalahan besar tantangan kita adalah di tengah kemajuan teknologi, ternyata hasil survei menunjukkan akhlaknya yang tidak sejalan dengan itu. Ya. Tadi Bapak Ibu, bagaimana sistemnya, tekniknya supaya adabnya, akhlaknya menjadi bagus? Apakah diseramahi? Tidak. Salah satunya iya, tapi contohkan juga bisa. Nah, itulah yang menjadi kalimat project. Project itu anak melakukan pembiasaan ya dengan metode yang diterapkan oleh lembaga. Kalau di sekolah mungkin ada pendekatan keagamaan, karena ini kental keagamaannya kan. Mungkin sholat fardu berjamaah, zuhur, asar, sholat duha, itu adalah project, implementasi pendekatan, ya kan? Jadi anak budak sholat mah berjamaah, insya Allah atuh hatena leuleus, hormat ka guru, hormat ka sepuh, itu kan? Lebih soleh. Ini pendekatan, metode kan? Tapi maaf Pak, ada kelemahan. Pada sisi mana? Dinas ada aturan ketat. Kalau misalkan siswa tidak sekolah dalam sekian hari keluarkan, itu aturan yang bikin siswa itu capek. Tapi kalau di Kementerian tidak, di situ Di Dignas itu malah nggak ada, Bu. Jadi menurut pengetahuan saya, bahkan sekolah tidak berhak mengeluarkan. katanya kalau misalkan tidak sekolah sekian bulan naik boleh tapi sebagai sekolah seperti itu. Di Kurmet ada aturannya. Anak tidak sekolah karena beberapa alasan. Karena hambatan sosial ekonomi, karena tadi ada kata malas. Di Kurmet ada fase, ada kelas. Fase itu tugas belajar. Ya. Kalau naik kelas itu kan formalitas kelas itu ya. Ketika anak naik kelas, kemampuan kan berbeda-beda. Ya, walaupun dia naik kelas baru dikatain kan. Iya kan? Nah, kalau fase itu tugas belajar. Bahwa anak pada rentang sekian, ya, ini ada di sini fase. Ya. Tapi ada fase. Nah Ibu lihat ini fase. Kalau di Kurmet ya, kurikulum merdeka. Ini ada jenjang, ada kelas, ini ada fase A sampai F. F itu SMA, SMK, kelas 2, kelas 3, ya, kelas 11, kelas 12. Ini usia mental. Ini kalau anak-anak naik kelas, ya, di usia kronologisnya adalah 6-8 tahun. Ini fase A. SD berarti ya. Ini ada tugas belajarnya Bapak Ibu. Jadi fase ini adalah himpunan tugas-tugas belajar. Jadi kalau anak usia kronologis 6-8 tahun, anak harus memahami, menguasai A gitu ya, kompetensi ini. Kalau nanti di fase B, kelas 3, kelas 4, anak harus menguasai kompetensi ini. Ini tugas belajar. Apakah tugas belajar ini perlu seragam? Enggak. Kata kuncinya tidak ada penyeragaman. Karena dari sekian itu anak mungkin melaluinya dengan sukses. Sebagian melaluinya dengan capaian sedang. Sebagian melaluinya dengan capaian yang rendah. Ya kan? Gak bisa, normal kan? Normal gak Bapak Ibu? Normal kan? Jadi capaian-capaian ini pasti berbeda. Tapi kelas ini gak terhambat. Gak ada istilah tidak naik kelas sekarang itu. Yang ada adalah tidak naik fase. Jadi budaknya naik nama, tapi fasenya masih didinyakain, diulang lagi Bu. Jadi anak walaupun naik dari kelas ini ya, kelas 3, kelas 4 ke kelas 5, bisa jadi anak masih belajar fase B karena dia tidak tuntas walaupun kelasnya naik. Ini di Kurmet. Ya. Jadi kenapa? Karena materinya anak nggak mampu. Ya, jangankan diberi lagi yang level tinggi, nu eta ge can beres. Karena kemampuan anak
Dan sakit itu kalau kurikulum lama kan yang penting lewat. Ketercapaiannya rendah. Gitu. Jadi sekarang itu focusing. Namun anak boleh capai anak dengan kuat tadinya toh sudah dewi kadinya, jangan dulu naikku itu. Tapi hal yang sangat manusiawi adalah begini. Kalau anak tidak mampu, apakah harus dikeluarkan? Kenapa tidak? Kenapa mereka harus tetap mengenyam pendidikan? Kenapa? Karena itu hak mereka kan. Jadi kalau anak tidak mampu secara ekonomi, secara sosial, secara fisik, hak mereka adalah tetap mengenyam pendidikan. Jangan dikeluarkan. Sehingga ada pernyataan sekarang tidak ada hak, tidak boleh sekolah mengeluarkan. Dan kemampuan anak sakit itu luluskan saja. Emang zaman orang kampung ada nilai internas murni. Mau nilainya 3 hiji, 45, berapa lulus. Ya kan? Karena kemampuannya beragam. Ya kan? Lamun budak misalkan pun 45 nengna tiga teh menek dirinya budak sakitu. Mau lulus. Bisa bunuh diri baru ya. Ya. Jadi saya senang dengan pemikiran seperti itu. Kenapa? Ya, kemampuan anak melewati fasenya itu berbeda. Ada yang tadi tuh high level, middle level, sama lower level. Gitu. Jadi Bapak Ibu kalau mengajar di kelas matematika nanti boleh dikelompokkan. Ada yang sangat-sangat cepat belajarnya, ada yang middle, pertengahan, ada yang sangat-sangat lower. Kemampuan maksimal dia di lower. Gak bisa dipaksa lebih. Kalau dipaksa lebih, kita yang zalim dengan meng-KKM-kan. Itu menjadi fiktif. Iya kan? Kemampuannya gak nyampe sebetulnya, tapi kita menyampaikannya karena fiktif kan? Realnya adalah anak 5 atau 50%. Realnya anak 80%. Yang level menengah ya. Realnya anak 90% di level yang high level. Persentase ini adalah capaian real kemampuan anak. Jangan semuanya disamaratakan 85 ke atas semua. Itu menjadi tidak faktual. Sehingga Bapak Ibu punten, hasil evaluasinya adalah secara formal administratif anak bagus, tapi secara dampak jeblok. Itu evaluasi pembelajaran dari K3 karena kita mengajar catatan administratif. Maka sekarang itu tidak ada KKM, ya, tidak ada KKM. Yang ada adalah KKTP, kriteria ketercapaian. Jadi KKTP ini diferensiasi bahwa anak hanya mampunya sekian, dideskripsikan Bapak Ibu sekarang tidak ada KKM. Jadi Bapak Ibu boleh lihat di panduan rapot sekarang ada angka bulat saja angkanya. Tidak ada pengetahuan sikap negara, ya. Bulat 75 di sana itu. Sampai sekian ya. 75 bisa sampai 80. Anak itu memiliki kemampuan lebih dalam hal apa dan dia kurangnya dalam hal apa, sudah deskripsi saja. Itu lebih faktual, lebih manusiawi. Gitu. Nanti Bapak Ibu bisa melihat, oh anak ini menonjolnya pada mapel IPS. Dorong dia kemampuan IPS-nya maksimal. Walaupun mungkin di matematik dia low, ya. Tapi kalau kita paksa anak untuk mampu semua bidang, kurang. Apa Ibu gurunya sendiri tidak mampu, bukan Superman, ya gitu. Jadi anak itu dorong maksimal pada minat bakat yang dia punya. Gitu. Kalau dia sangat tertarik pada IT, dorong terus IT-nya, gitu. Jangan dia sastranya, nggak bisa, kasihan. Jadi mungkin belajar bahasa dan sastra itu bagi dia adalah lebih kepada layanan minimal jadinya. Ya, pengenalan saja Bapak Ibu, ya kan? Karena kita tidak bisa berharap dia menjadi seorang sastrawan, nggak bisa. Dia mau jadi teknokrat kok. Ya,
gitu. Jadi potensi yang beragam ini itulah pembelajaran yang berdiferensiasi. Bapak Ibu kalau nanti browsing boleh, pembelajaran berdiferensiasi. Jadi Bapak Ibu bayangkan, Bapak Ibu mengajar itu dengan potensi yang sangat pelangi. Sadar tidak Bapak Ibu? Sangat sadar kita ya. Datang ke kelas, kita hadir di kelas, anak-anak hadir dengan baju yang beragam sebetulnya, bukan baju fisiknya. Aduh, kunaon nanti pakai diseragam ke baju seragam gitu kan, sepatu seragam, kita terjebak, ya kan? Maka tadi saya perlihatkan wujud fisik sama non fisik, 70% hidden potential, ya kan? Ada potensi yang tidak terlihat. Itulah anak. Jadi mungkin ada bagusnya ketika kita banyak mendengar dari anak itu, karena mungkin yang kita dengar itu yang 70% itu, ya, bukan yang 30%. Oke, ini fase Bu ya. Jadi kita nanti ada fase sebetulnya di sini. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ke struktur sekarang masih kurikulum 13 ya jadi ya. Ya. Kalau di Gurmen Bapak Ibu strukturnya seperti ini. Blok. Bapak Ibu hanya pegang alokasi jam per tahun. Bukan tapi di sini juga kan pusaka bioma transformasi pergeseran sedikit-sedikit bisa dimulai di kurungan itu 2 jam. Padahal Bapak Ibu boleh di blok. Ya, 40 menit Bapak Ibu per jamnya. Ya. Kalau di SMK 45 menit. PAI alokasi intrakurikuler per tahun 72 per minggu 72 jam. Betul ya? Dengan asumsi 2 jam per pertemuan, gitu kan? Ini Bu, tadi ada di dalam 72 ini dari 72 kali berapa setahun? 18 36 ya, 2 kali 18 ya, 36. Hasilnya 108. Betul ya? Ini 36 kali 2 ya? Betul ya? 72 kali 18. Tambah. Saya jadi lupa lagi nih, jadi amnesia saya hitung-hitungannya ya. Rumusnya adalah jumlah pertemuan ini ada 30% jatah untuk P3 profil pelajar Pancasila. Di sini alokasi soalnya beda sama saya SMK, jadi saya mikirnya jadi beda gitu ya. Ini kalau ini SMP ya, itu ya MTS. Ini ada alokasi proyek P3, proyek P5 ya, 36 JP per tahun. Tuh. Alokasi intrakurikuler per tahun 72 JP. Ini 36 JP. Ini masing-masing Bapak Ibu tuh 360 untuk penguatan watak, dipisah jadinya. Sedangkan untuk materi yang terkait langsung dengan mapel berapa ini? 1044 jam. Jumlah total di 1400 normal kan? Segitu ya per tahun. Tidur Pak ini. Nah itu. Di Abima, walaupun ia dibagi per minggu berarti berapa? Per semester. 18 ya. Jadi ada 18 JP per semester untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Cuman jangan bingung Bapak Ibu, penerapannya implementasinya boleh integrate menyatu dengan mapel. Itu opsi pertama. Jadi upami guru PKN mana? Punten. Pada DD wae. Nah, berapa di pada ada ini. Luar biasa. Ada salam
PKN kita. Bersabar aja nih grup PKN. Tapi kalau nggak salah itu hanya 3 CT-nya sedikit. Hanya 3 sekarang. Kalau urai lumayan ya gitu. Sedikit tapi padat seperti sekarang itu. Ya. Sedikit tapi padat. Ini boleh dibuka di CP-CP-nya. Pak Dede kalau di PKN, ini lihat ini. Mana? Jadi PP ya. Nah, pendidikan Pancasila. Rata kalau di ini ya, kalau di MTS, kalau di kami berbeda-beda ini. 108 JP per tahun. Berarti berapa semester Bos? Per semester jadi bagi 2. 54 JP per semester. Nah, 30%-nya ini adalah untuk pembinaan karakter. Jadi boleh diintegrate bersatu di mapel, boleh dipisah. Dipisah itu secara kolaboratif sekolah antar mapel mendesain program untuk penguatan karakter. Tapi nanti ada panduannya, ya. Yang dikejar sekarang adalah tentang dimensi apa gitu ya. Bisa jadi kalau polanya integrate, Bapak Ibu menyampaikan project itu di dalam mapel-mapel setiap harinya. Kalau mau per minggu di blok per minggu, ya, dalam seminggu sekali sekolah menyediakan plot waktu untuk berproject pembiasaan. Contoh, tadi proyeknya nih bulan ini kebetulan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itulah bagian dari project pembinaan karakter melalui P3 ini. Jadi anak-anak menyiapkan acaranya, membuat proposalnya, kepanitiaan anak-anak, gitu ya. Jadi anak-anak yang berproses belajar dengan gurunya, ya. Guru itu fasilitator, coach ya, gitu, mentornya. Jadi inisiatif apa-apa anak-anak belajar. Jadi disediakan dalam 1 hari dalam seminggu. Nah, kalau per minggu ya, 1 hari dalam seminggu itu fokus untuk pembinaan karakter. Kalau mau di blok per semester, sekian minggu atau 2 minggu dalam 1 semester, blok untuk penguatan karakter. Jadi silakan Bapak Ibu tinggal pilih opsinya. Mau harian integrate di dalam pembelajaran, tergabung, ya, include di dalam pembelajaran. Kalau di jam terakhir misalnya gitu ya, atau di jam awal, kita pengkondisian anak ya, refleksi atau bisa jadi rancang seperti apa untuk ada di sana sharing atau berproject yang intinya adalah ada penguatan karakter, ada pesan-pesan moral yang bukan ceramah ya, dan harus dihindari sama harusnya ya, tapi nanti kayak pramuka ya, bisa games, bisa sedekah gitu ya mingguan, bisa nengok orang sakit. Itu sudah proyek yang lebih dari kata-kata. Anak-anak di minggu ini kebetulan ada teman kita yang sakit, mari kita nengok misalnya gitu ya. So sedekah saikhlasna, itu sudah pembelajaran luar biasa. Terlibat langsung, empati kan gitu ya, manusia. Itulah seni mengajar itu seperti itu ya. Pada akhirnya berhasil anak harus mengunjungi lu terdaman 100 nilai lagi. Oke, jadi kurang-kurang lulus semua sudah oke atau karakternya. Ya, anak-anak belajar lebih dari kata-kata, lebih dari hafalan. Dan proyek itu memang bukan tujuan hafalan, ya, tapi itu by action. Itulah tujuan dari proyek ini, pembiasaan, action, aksi. Ya. Dugika ayat satu lagi ya Bapak Ibu, kami bisa belajar sekolah sanes. Eta kunaon siswa curang jadi satpam di SMK Matane, siswa jadi cleaning service. Ini adalah bagian budaya kerja. Jadi mereka harus paham kalau bekerja di industri ada bagian cleaning service, ada bagian keamanan. Kalau saya mengajari dengan ceramah atau mereka jadwal
piket kelas itu berhasil manajemen sampah sembarangan. Tapi ketika mereka jadi petugas cleaning service, ketika ada yang melempar sampah mereka nafsu luar biasa. Setiap orang anggap saminggu Bapak Ibu betul. Kejadwal. Setiap siswa terjadwal saminggu kudu jadi cleaning service. Sasapu kepea. Aya we, mana kana pea anu ngaliwat itu jeblok deui. Jangan marah. Soft skill kan? Karakter kan? Cobi Bapak Ibu lebat kamu kamanannya. Cleaning service ke lewat aja selalu dengan Ibu. Pembelajaran itu dituangkan dalam bentuk pengalaman. Pak, sedikit serta kepalanya. Pak, dengan anak pilates seperti itu, mewadaikan anak mecen sampah. Dan anak sakit, mana jadi tukang bisnis. Harus deh. Tapi lalu kurang tidak dipola seperti itu. Nah, itu pendidikan itu harus sesedalam itu pemikirannya. Ya, teknis ada di siapa? Ada di sekolah lembaga, ada di guru. Anak itu bukan dari saya orang. Tapi pesan moralnya adalah melatih ya kesadaran, dan itu bukan dengan kata-kata, harus dengan tadi project. Jadi project nanti mudah teh. Tadi dia jadi cleaning service, jadi satpam. Kenapa satpam? Memang satpam membina karakter nggak? Sangat membina. Anak deteksi, titik-titik bahaya kan? Ada tamu dia soft skillnya. Hormat ya kan, dijajakan, belajar dari dewasa, itu kan, mengalami sendiri kan gitu kan, tapi tidak mungkin di MTS, tapi bisa kalau mau dicoba. Kalau dari SMK masih, Bapak Ibu terus gitu, itu. Abi umpamanya syuting ke SMK mana di Bandung, yang menyambut, yang mengantar-antar ke ruangan seperti protokol itu siswa. Terus juga dewasa, siswa. Iya, protokolnya naon terus ke siswa. Bukankah itu capaian yang bagus? Bagus. Coba guru terus. Atau siswanya kemana? Senang berarti belajar naon, ya? Itu adalah bentuk implementasi dari project, pembiasaan habit karakter itu dikondisikan. Desainnya mangga nyerempkeun ke kreativitas orang. Oke, Bapak Ibu ya, ini sisir sudah di blok seperti ini. Ini maksudnya memberikan kebebasan, mau integrer, mau reguler. Pertama reguler ya. Reguler itu seperti Bapak Ibu mengajar di Kurmen, di Kurmen 13. 2 jam per minggu. Diselipkeun di nama mata pelajaran pembinaan akhlak nate. Gitu ya. Itu yang reguler. Tapi kalau mau blok dalam seminggu 1 hari difokuskan untuk pembinaan karakter. Dalam bentuk berkegiatan apa? Ya kan? Tadi itu ya, balik kegiatan pas Isra Mi'raj. Pas Hari Pahlawan. Bukankah Hari Pahlawan itu ada kaitannya dengan nilai-nilai keagamaan misalnya? Sama. Ya. Jadi kita harus membidik momen-momen ya, membidik pesan-pesan moral apa yang bisa disematkan dalam sebuah kegiatan. Tapi ingat, yang berkegiatan adalah siswa, ya. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu mendesain programnya. Oke, ayat panduan untuk P3 khusus ya. Oke, next part. Ayat penjelasan Bapak Ibu mangga sok. Tong diabi wae. Ini nampak struktur ya. Tadi struktur ya, struktur kurikulum. Ini fase. Ini tentang apa ya? Ini tentang apa? Nonton bola. Ada suara.
Akibat kritiknya pada penetapan dalam tulisan Seandainya Aku Seorang Belanda, Ki Hajar diasingkan ke Pulau Bangka. Daus Dekker dan Cipto Mangunkusumo membela sahabatnya, sehingga akhirnya tiga selangkah ini diasingkan bersama-sama ke negeri Belanda. Masa pengasingan di Belanda dimanfaatkan Ki Hajar untuk mendalami dunia pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 1919, Ki Hajar kembali ke tanah air dan terus mengkritik pemerintahan kolonial Belanda lewat tulisan-tulisannya. Akibatnya, ia pun sering keluar masuk penjara. Tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar mendirikan lembaga pendidikan taman siswa di Yogyakarta. Sejak saat itu, Suwardi Suryaningrat memakai nama Ki Hajar Dewantara. Anak-anak dari semua kalangan, baik minat maupun rakyat biasa, bisa bersekolah di taman siswa. Perguruan ini memiliki semboyan Ing Ngaso Sentulodo, Ing Madyo Mangunkaso, Tuturi Handayani. Artinya, di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Prinsip ini berlaku untuk semua pamong atau guru dan murid di taman siswa. Setelah Indonesia merdeka, Presiden Soekarno mengangkat Ki Hajar sebagai Menteri Pendidikan pertama. Semboyan Tuturi Handayani pun hingga kini tetap dipakai dalam dunia pendidikan Indonesia. Bapak Ibu calon guru penggerak telah menyimak video profil sejarah Bapak Pendidikan Nasional kita Ki Hajar Dewantara. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan refleksi saya terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk membuat kita lebih memahami impian besar beliau untuk membawa anak Indonesia mencapai kemerdekaan belajar. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan di sini. Pertama, beliau berkata bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pada hal ini, Ki Hajar membuat sebuah koneksi dua hal yang tidak terpisahkan antara pendidikan dan kebudayaan. Dua hal ini adalah satu kesatuan. Menurut Ki Hajar, untuk mencapai kebudayaan yang kita mimpikan, peradaban bangsa yang kita cita-citakan, pendidikan adalah fondasinya. Atau dengan bahasanya Ki Hajar adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Dengan kata lain, pekerjaan yang kita lakukan di pendidikan bukan saja pekerjaan untuk anak bersekolah, ujian hasilnya baik, dan lain sebagainya, tapi adalah pekerjaan untuk menjemput kebudayaan yang kita cita-citakan. Dengan kata lain, ini adalah pekerjaan untuk membentuk peradaban. Jadi ini peran yang sangat penting antara pendidikan dan kebudayaan. Dua-duanya adalah satu ikatan yang tidak bisa dilepaskan. Yang kedua, inti dari filsafat Ki Hajar Dewantara itu adalah perubahan. Dalam hal ini, bagi saya, analogi yang tepat untuk filsafat Ki Hajar Dewantara itu adalah seperti tata surya, selalu bergerak, selalu tidak pernah berhenti dari waktu ke waktu, dia tidak pernah statis. Karena itu bagi Ki Hajar, kebudayaan tidak boleh statis, harus terus bergerak. Dalam upaya pemeliharaan kebudayaan, bagi Ki Hajar itu harus terus bergerak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jika kebudayaan itu terisolasi, kebudayaan itu akan menuju kehancuran. Pendidikan pun juga sama, tidak boleh statis. Pendidikan harus terus berubah, menjawab tuntutan zamannya. Karena sepertinya kalau dalam tata surya itu, kalau Bapak Ibu bayangkan, kalau planet itu berhenti bergerak, statis dia, itu akan terjadi sebuah chaos, sebuah kekacauan. Dan itulah yang dilihat oleh Ki Hajar bahwa semuanya itu harus terus bergerak dan bergerak, tidak pernah berhenti. Artinya perubahan adalah hal yang kekal, yang harus terus terjadi. Selanjutnya, planet-planet itu pun dalam tata surya tidak ada yang sama. Di sini terlihat keberagaman. Ada planet Merkurius, ada planet Venus, ada Bumi, ada Mars, dan seterusnya. Dalam melihat planet-planet ini, inilah yang kita juga lihat dalam kebudayaan dan pendidikan. Dalam kebudayaan menurut Ki Hajar tidak ada yang sama. Ada kebudayaan yang mungkin seperti Mars, ada seperti Bumi gitu ya, tapi tidak bisa disamakan. Ketika kita melakukan pertukaran kebudayaan, itu bukan untuk menyamakan semuanya,
tapi untuk menguatkan identitas dari masing-masing kebudayaan. Dan kebudayaan itu terus berputar dan terus berputar pada sumbu yang sama. Dan dalam filosofi Ki Hajar, sumbunya ini atau di mana semua planet itu bersumbu itu adalah nilai-nilai kemanusiaan. Dan ini yang menjadi hal yang esensi dari semua kebudayaan, dimanapun kebudayaan itu berada, baik itu kebudayaan di Indonesia yang beragam maupun kebudayaan dunia yang juga sangat beragam. Esensinya menurut Ki Hajar adalah nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan pun juga sama. Anak tidak pernah ada yang sama. Dua anak kembar itu tidak pernah sama persis, bahkan kembar siam sekalipun. Fitrah dari penciptaan dari Yang Maha Kuasa itu adalah keberagaman. Menurut Ki Hajar, biarkanlah anak-anak itu memiliki keunikannya sendiri-sendiri. Ibarat planet-planet tadi, mereka bergerak dengan kecepatannya sendiri-sendiri. Kalau Bapak Ibu lihat di tata surya, Merkurius itu berputar sangat cepat, sementara mungkin planet Jupiter itu agak lambat berputarnya. Dan ini mereka juga berputar dengan kecepatannya sendiri-sendiri sesuai dengan orbitnya masing-masing. Masing-masing punya cerita di dalam planet yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa dipaksakan bumi itu harus menjadi seperti Saturnus atau Neptunus itu menjadi Merkurius. Semua ada orbitnya masing-masing, semua bergerak pada sumbu yang sudah diatur dan hamba pada nilai yang sama, yaitu nilai-nilai kemanusiaan. Nah, lalu apa yang kemudian menjadi relevansi pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap transformasi pendidikan yang sedang kita lakukan sekarang? Filosofi Ki Hajar adalah filosofi tentang perubahan. Dan dalam hal ini ada 3 kerangka perubahan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah kodrat keadaan. Dalam melakukan perubahan, kita harus melihat kodrat keadaan yang terbagi 2. Pertama, kodrat alam. Yang kedua, kodrat zaman. Kodrat alam itu adalah terkait dengan alam tempat di mana masyarakat itu berada. Seperti yang digambarkan oleh Ki Hajar, kalau alamnya daerah pertanian itu berbeda dengan daerah pegunungan atau daerah pantai. Yang 2 musim itu berbeda dengan 4 musim dan seterusnya. Ki Hajar bercerita bahwa kalau orang Belanda melihat orang Indonesia itu boros, karena orang Indonesia alamnya sangat ramah sekali, jadi tidak pernah mungkin berpikir untuk masa depan yang terlalu jauh, karena alamnya selalu menyediakannya. Sedangkan orang Indonesia melihat Belanda itu pelit. Tapi ini Belanda dibentuk oleh alamnya juga, karena dia harus hidup 4 musim, dia harus berhemat, karena nanti ketika datang musim dingin, tidak bisa lagi tumbuh atau pertanian tidak bisa bergerak. Jadi ini kodrat alam yang membentuk sebuah kebudayaan, kebiasaan sebuah masyarakat. Nah, lalu juga ada kodrat zaman, bagian kedua dari kodrat keadaan. Kodrat zaman ini berarti bahwa walaupun alamnya sama, seperti daerah Bandung atau daerah Semarang dan lain sebagainya, itu tidak pernah sama dari waktu ke waktu. Jakarta tahun 1950 berbeda dengan Jakarta tahun 2020 dan akan berbeda dengan Jakarta 2050 dan seterusnya. Masing-masing zaman itu memiliki tantangannya sendiri-sendiri. Pada saat ini tantangan kita adalah bagaimana menjawab revolusi industri 4.0 dan sebagainya. Percepatan revolusi teknologi ini sangat luar biasa dan ini merupakan tantangan yang pada zaman ini sedang kita hadapi. Lalu yang kedua adalah prinsip melakukan perubahan. Kalau tadi kodrat keadaan, yang kedua ini prinsip melakukan perubahan. Yang kedua harus konvergensi. Maksudnya apa? Perubahan-perubahan yang kita lakukan itu harus menuju pada suatu titik yang memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Dia memiliki baik. Lalu yang ketiga, apa yang berubah? Yang berubah di sini adalah budi pekerti. Maksudnya ini apa? Ada 2 kata di sini. Ada budi, ada pekerti. Budi itu menurut bahasa Ki Hajar ada 3 komponen, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Cipta itu artinya pikiran, ajar. Ini harus seimbang terjadinya perubahan tersebut. Ada olah cipta menajamkan pikiran, olah rasa menghaluskan rasa, olah karsa memperkuat kemauan, dan olahraga menyehatkan jasmani. Sehingga pendidikan itu harus holistik, harus seimbang, tidak bisa timpang. Tadi salah-salahnya harus kita jelaskan dong. Kita mengulas ke Nah, Bapak Ibu, ini yang P3 ya? Pernah? Profil pelajar Pancasila P3. Kalau tadi kegiatannya adalah dalam bentuk proyek.
Tadi proyek, penguatan, profil pelajar. dan Pancasila. Ya. Jadi bagian kieu bingung insan pendidikan teh aing ngabentuk watak kumaha. Maka menurut para ahli, para praktisi pendidikan sekarang muncullah profil pelajar. Kalau guru kan ada profil guru ya, gitu. Profil guru, profil perusahaan, profil pejabat. Nah, siswa pun harus punya profil yang diorientasikan bahwa profil pelajar Indonesia itu harus bernilai Pancasila. Nilai Pancasila teh naon? Yang udah diformulasikan sesuai dengan kodrat zaman. Ya. Satu yang paling dasar adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini kan menjadi fondasi dari dulu sampai sekarang. Dan itu yang tercantum di dalam undang-undang tujuan pendidikan nasional ya. Ya. Kedua, berkebinekaan global. Ya. Daerah zaman globalisasi. Wayahna anak-anak harus dibekali mindset kemampuan berkebinekaan. Kenapa? Atau dampak gitu kan kebayangnya ayo pada mau di Korsel ya kan, di Cornwood di mana? Ayo udah mau di Irian Jaya, ayo udah mau di Arab Saudi. Jadi kalau anak gak diberikan kemampuan bahwa mereka bagian dari globalisasi, ya jangan-jangan kaget-kaget nanti. Masuk ya Bapak Ibu, guru bahasa Inggris mana? Oh iya, ini cakap Inggris kan? Cik, Iman Aros, refleksi. Seberapa semangat anak-anak belajar bahasa Inggris? Apakah mereka merasa penting atau merasa tidak penting mayoritasnya, Pak? Jujur. Inggris kecakapnya dari dia tadi. Memang untuk pembelajaran bahasa Inggris, jadi yang perlu ditanamkan pertama kali ke anak-anak yang kalau saya melihat, jadi bagaimana mindset anak yang memang sudah terbentuk dari awal bahwa bahasa Inggris itu adalah bahasa yang sulit ya, bukan bahasa kami, bukan bahasa saya, gitu ya. Sehingga belum apa-apa anak-anak itu sudah mengucapkan gitu kan. Makanya ketika saya sampaikan pertama kali saya masuk kelas, saya sampaikan bahwa bahasa Inggris adalah bahasa yang mudah, bahasa yang menyenangkan, bahasa yang memang tidak perlu jelimet seperti yang lain gitu kan. Ya, selain saya sampaikan ini akan menjadi sebuah kebutuhan nanti ke depannya. Walaupun mungkin anak-anak tidak berpikir mau butuh, tapi intinya maka Inggris juga gitu. Intinya pertama kali saya sampaikan mindset yang harus dirubah dari mereka bahwa Inggris itu adalah mudah. Itu aja pertama kali. Bagaimana saya sampaikan good morning, hello, mudah kan saya sampaikan, iya mudah. Ya itu bahasa Inggris seperti itu. Ya. Kemudian yang perlu juga mindset guru juga mungkin ya perlu dirubah juga gitu kan, ketika mindset bahwa anak-anak itu harus betul ketika dia berbicara itu ya, ketika dia harus baik dalam berbahasa, dalam mempelajari bahasa Inggris. Tapi saya berupaya untuk menerapkan ke anak-anak bahwa bahasa Inggris itu adalah pembelajaran berbahasa ya, bukan untuk ilmu bahasa gitu kan. Tapi bagaimana mereka itu membaca dan mencoba gitu kan, sehingga anak-anak sekali lagi tidak terlalu dibebankan dengan grammarnya, dengan yang lainnya. Kami berupaya dalam di kelas itu dia praktek dan praktik ya. Adapun ketika realitanya apakah anak itu senang ataupun tidak, memang kita juga mencoba merefleksikannya di akhir pembelajaran, bagaimana mereka dengan materi ini, apakah senang ataupun tidak. Ya minimal ketika setelah pembelajaran A, B, ya kita bisa mengetahui bagaimana respect mereka terhadap bahasa Inggris itu. Jadi sekali lagi
Ketika pertama kali saya sampaikan, ketika masuk di kelas manapun saya sampaikan bahwa bahasa Inggris itu bukan bahasa yang sulit, tapi ini bahasa yang memang menyenangkan. Sehingga kita juga sebagai guru termotivasi bagaimana bisa menyampaikan bahasa Inggris itu sebagai pembelajaran yang menyenangkan, gitu kan, tidak melulu dengan bergrammar dan lainnya yang memang belum apa-apa sudah salah bukan begitu, gitu kan. Soklah ngomong seperti apa, baca seperti apa, ngerti tidak ngerti, pokoknya baca dulu aja. Di samping kami juga untuk tahun-tahun sekarang sudah mulai menerapkan bagaimana menerapkan literasi anak yang memang sudah mulai terkikis, gitu kan. Kesadaran anak membaca boro-boro bahasa Inggris kan, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, anak-anak itu sudah sulit, tidak mau untuk membaca. Ya, tapi ya mudah-mudahan sekali dengan upaya itu ya bisa minimal lah merubah sedikit itu sih. Siap, atur nuhun. Apakah hal yang sama terjadi pada mempelai yang lain? Matematik, bahasa Sunda kayaknya, saya kayak namanya bahasa planet. Banyak bahasa Sunda yang anak-anak nggak paham ya, gitu ya. Tapi bahasa Sunda naon cina tetes. Karena udah beda generasi, ya. Mungkin ada reduksi 30-40% tuh bahasa Sunda lama itu nggak dipakai oleh anak. Ya, karena sering nggak dipakai, sering nggak muncul larinya itu bahasa Indonesia kan, gitu. Tahu cara bahasa Sunda, ada susah gitu ya. Bahasa sepuh gitu ya, dianggapnya bahasa sepuh Sunda iya ya. Sunda puhun gitu. Bahasa Sunda kita ngalih, nanti sami. Tuh, nah. Jadi mereka malah bilang begini katanya, Ibu, saya mending menghafal atau mending menghitung katanya daripada bahasa Sunda. Susah banget katanya. Nilainya kalau 6 juga itu udah bagus tuh bahasa Sunda. Beneran Bapak. Jadi sehari-hari dia jadi mending pas ditanya gitu, saya mending menghitung Bu katanya, mending IPA katanya, IPA menghitung yang sama matematika katanya. Karena kalau bahasa Sunda sehari-hari mereka bahasanya bahasa gaul, bahasa milenium ya. Gitu Pak, gitu Pak. Jadi kalau digeneralisasi sebetulnya problem-problem itu muncul di tiap makom. Ya, Ibu ya. Kenapa kira-kira? Kan berbeda-beda respon anak terhadap mapel-mapel itu ya. Ada yang sangat antusias, ada yang sangat suka yang eksa, ada yang suka IPS gitu ya, ada yang kuat di hafalan, ada yang kuat di speaking. Tadi itu ya yang kata Pak Iwan itu tadi, mereka punya rotasi masing-masing, ya punya style, ya kodratnya masing-masing, skill gitu. Jadi mudah-mudahan ketika kita sudah memahami ya posisi siswa itu seperti itu, kita menjadi tidak gelap mata gitu ya. Ketika anak curhat, Ibu udah abdi mah senengna karena IPA, jangan sakit hati ya. Itu. Soalnya kalau sudah minatnya ke sana, anak nggak bisa dipaksa. Tapi paling tidak mungkin ada gaya komunikasi kita. Apa-apa itu kamu dukung, Bapak dukung ya, Ibu dukung ya, sok kuatkan IPA. Tapi, gitu ya. Tapi paling tidak karena kamu hidup di daerah Sunda, jangan sampai apa gitunya gitu. Karena mereka sepuh orang, bilang mah kudu ngantos. Nah, berarti jadi jalan karena lobby. Karena anak mungkin menantikan jika tadi ya ada butuh bahasa Inggris, kamu pakai Inggris iya. Kumaha mun di gitu ya. Kena apa nama tua. Kan kumaha mun menanggar orang Inggris apa? Saya pernah Bu ada cerita anak. Bapak cenah kaduhung abi kabungkul nyarios kitu. Manehna teh ini ke luar negeri. Belepotan sama Bapak abi bahasa Inggris, nah abi kabungkul cenah kitu persis seperti itu, Pak. Kan terangnya masih jamin mah gitu. Kalau matematika ditanya gini Pak. Gimana Bu? Saya masuk matematika kenapa? Mau ditanya Iqbal, iya
pintarnya. Pintar budak-budaknya. Mama Tematika suka gini jawabannya. Ini sebenarnya kalau di kehidupan untuk apa katanya gitu ya. Betul. Kontekstualisasinya. Karena sehari-hari kita cuma penjumlahan, pengurangan gitu ya kalau di masyarakat. Betul. Padahal kalau kita bisa menggali matematika itu memang banyak sekali keterkaitannya dengan kehidupan. Betul. Ya, itu sebenarnya. Jadi perjuangan Ibu ya. Ya. Bagaimana? Betul. Satu hal yang mudah dikatakan sulit, cukup sulit dilakukan adalah setelah itu ya, kontekstualisasi. Jadi bagaimana konten ya, konten pembelajaran itu kontekstual ya dengan kehidupan nyata. Gitu. Padahal sebetulnya nyata, real, kontekstual. Nah, cuma mungkin bagi anak-anak tadi itu ya masuk di dalam pemahaman itu. Ada yang smart, cepat, ada yang lambat, ada yang mungkin lower sekali, sehingga menganggap mereka tidak kontekstual. Ya kan? Tadi tuh yang ditaruh sebagai berenang mangrove buka, berpikir bahasa Arab misalnya itu, mau matematik, mana yang berpikir terus. Ya kan? Dan kaitan aja yang akhirat, sini ditanya mulai kapan. Jadi bingung ya. Tapi kan urusan dunia, urusan akhirat saja hitung-hitungan, betul ya? Jadi Allah Ta'ala saja mendidik kita hitung-hitungan 27 derajat itu kan gitu ya. Dalam sholat sorangan. Jadi sebetulnya ilmu itu kan dari Allah ya. Nah, pemahaman seperti itu yang itu Bu, mengemas konten ya, mengemas konten tujuan akhirnya adalah pemahamannya, tapi dikemas dalam proyek yang kontekstual. Itu adalah tugas guru. Bayangkan Bu, gurunya harus pintar, harus kreatif, medianya harus oke. Oh gitu. Bagi nangkep mereka guru agama namanya. Palingan sarinya nanti kan dosanya. Itu tadi tema itu jadi hama gitu. Yang murid itu mah. Ya, di satu sisi tadi ada tadi Bu, materi yang disampaikan. Budaya ini juga bentar, ketika kita terhubung dengan internet, ketika yang ditampilkan di dalam medsos itu adalah pragmatisme, ya kan? Itu hama. Kalau dalam bahasa tadi ya, itu hama, sesuatu yang mengganggu, isme-isme yang mengganggu. Merasakan tidak Bapak Ibu bahwa anak-anak kita ada daya juangnya sekarang sangat rendah? Setuju tidak? Bukan menurut saya, tapi menurut para ahli. Makanya ada yang menyebutnya generasi sekarang itu generasi stroberi. Enak segar tapi rapuh. Daya juangnya rendah. Tapi mungkin saya juga membela anak-anak bahwa tidak semua seperti itu. Ada anak-anak yang membesarkan dirinya dalam ketangguhan banyak. Jadi kalau saya sih berpikirnya nggak selalu semua ya. Tapi sekian persen yang menonjol adalah ada anak-anak yang sangat-sangat berhasil dengan daya juang tinggi, ada sebagian yang daya juangnya rendah. Dan itu PR kita. Kan anu diperjuangkan ke orang bukan tingginya, tingginya udah bisa 4 il. Tapi yang rendah-rendah itu, yang rebahan itu, ya kuota dan enak di pasihan, HP di pasihan, motor di pasihan, udah jajan di pasihan. Apa gunanya saya capek-capek belajar? Ya kan? Ayo bansos saya bantuan sosial, cicing wae menang gitu. Itu bayangkan pragmatisme yang seperti itu. Itu hama. Itu kan? Sesuatu yang menggerogoti, yang mengganggu mindset untuk berpikir jauh ke depan. Portot itu ya. Nah, tugas guru adalah salah satu dimensi adalah bagaimana mendorong anak-anak untuk bisa berpikir jauh ke depan. Portot itu ya. PR buat saya. Saya guru di sekolah, saya guru di rumah. Saya dimarahin sama siswa di kelas, ibu mau ngawain nulis. Nyampe rumah sih ibu mau ngawain tugas. Nanti di korban gak ada tugas. Bukan Pak, di rumah anak saya sendiri.
Oh iya, komplain anaknya ya. Tapi punya target. Ibu memperlakukan itu kan ada target. Tapi tantangan berikutnya adalah bagaimana target-target pembelajaran itu dikemas dengan metode yang menyenangkan. Ini adalah PR bagi pendidik, ya kan? Anak belajar sesuatu, anak sendiri kan nggak tahu tujuannya. Ya, kamu belajar matematika, Pitagoras, ini trigonometri apa, anak kan nggak tahu manfaat naon cenah jeung urang, betul kan? Secara pragmatis mereka akan menjawab ini nggak bermanfaat, saya nggak minat, betul kan? Kan mereka nggak tahu. Tapi ketika itu mungkin diberikan contoh-contoh real yang kontekstual, mungkin anak akan berpikir dua kali. Kalau di saya kan, saya desain ya, anak-anak disiplin desain. Mengukur kemiringan kursi ketika produksi, ya kan? Coba miringkannya harus sama semua ya. Kalau kemiringannya berbeda, Pitagoras dipakai di sana. Pakai Pitagoras. Dengan anak paham Pitagoras, kan lebih mudah mengukur kemiringannya kan? Tapi baru lagi, dia memang kontekstual Bu, karena implementasi langsung di dalam ilmu desain dalam praktek, gitu. Nah mungkin, dan itu ketika mereka kerja, otomatis dipakai ilmu itu, ya. Dalam manufaktur pasti dipakai ilmu itu, bukan lagi cerita tentang, ya. Nah itu yang harus tersampaikan kepada siswa. Rasionalitas dari numerisasi itu seperti itu sebetulnya ya. Udah kudu pinter ngitung resiko, ngitung uang, laba, untung, rugi kan? Seperti itu. Numerasi, logikanya kan Bu ya sebetulnya. Literasi, ya anak harus dengan literasi. Apa Bu target literasi itu sih? Kenapa anak harus kuat literasinya? Kenapa Pak? Mengembangkan literasi apa? Baca. Anak bisa mampu mengkontekstualisasikan dengan sendirinya. Jadi kalau belajar seperti catur, satu gerakan berisiko kepada berpikirnya, ya, sistemik kan, ya kan, ada dampak sistemik itu. Nah literasi itu sebetulnya menyuntik kemampuan anak untuk berpikir sistemik itu. Sama dengan matematika. Pada akhirnya numerasi itu bukan hanya matematik ternyata. Kalau dikaji, ya, gitu. Literasi bukan hanya bahasa ternyata gitu, ya. Tapi seluruh mapel menguatkan literasi. Seluruh mapel ada wilayah numerasi. Ternyata saya mengkaji seperti itu kemarin ketika PBD. Oh iya, hese itu Bu. Jangan pikir sulit lah, ya. Kalau di bawah sulit jadi sulit, kalau di bawah ringan jadi ringan, insya Allah. Itu bagian Bapak Ibu sebetulnya. Seri Kurmet ini, kurikulum merdeka ini, saya latihan dulu dengan balai itu seminggu. Karena sebagian hari, 3 hari itu nanti ke administrasi pembelajaran Pak Kepala ya. Jadi administrasi pembelajaran itu analisis CP. Tapi saya tidak bisa melakukan analisis CP sebelum pemahamannya masuk, gitu kan? Kalau pemahaman sudah masuk, baru ke teknis. CP seperti apa? Terus nanti CP itu diurai, dipetakan menjadi alur tujuan pembelajaran. Muncul tujuan pembelajarannya, targetnya gitu ya. Terus materinya apa yang muncul. Terus nanti akan menyambung pada rencana penilaian atau asesmen, ya. Jadi asesmen itu ada 3. Sekarang itu di Kurmet itu ada asesmen awal, diagnostik, ada asesmen formatif di proses, ada asesmen sumatif di akhir. Jadi kalau readiness, kesiapan anak itu harus diukur di awal. Potensi anak diukur di awal ya. Penilaian awalnya seperti apa? Didorong di proses pun ada asesmennya Bu. Berkembang tidak anak? Naik tangga nggak pemahamannya? Jadi asesmen awal dan formatif itu bukan angka. Kalau dulu Bapak Ibu kan ada ulangan harian, ulangan mingguan, itu tidak dalam konteks angka dicantumkan di buku nilai, tapi itu mengukur progres
kemampuan belajar anak. Di akhir baru klimaksnya itu ada sumatif CP. Itu ya. Jadi satu CP itu satu materi ya, atau satu tujuan pembelajaran. Di akhir, oh budak tengah ngagugulung di awal, di asesmen, diproses beberapa kali, dilatih, didorong, dikuatkan. Di akhir di klimaksnya kemampuan sakit itu udah. Karena perjuangan maksimal kita ada di formatif, diproses. Itu di kurmet sekarang. Jadi bahwa lamanya ulangan 1 bahasa biasa 2-3 kali ulangan dicantumkan bahwa lama 70, 80, 90 ayo ini diberi catatan saja ya nama. Anak ini sudah berkembang, ini sudah mulai berkembang, ini masih belum berkembang gitu. Deskriptif sekarang gitu. Kenapa? Jangankan kita ngejar-ngejar angka Bapak Ibu. Kalau kemampuan anak nggak berkembang, angkanya tetap jeblok, betul kan? Jadi yang lebih realistik, lebih Bu? Otentik deskripsi itu, ya, bahwa anak belum berkembang, bahwa anak sudah berkembang, gitu kan? Berkembang melampaui harapan. Itu hasil belajar anak. Kalau kita terjebak ke angka, maka kita akan kembali ke kurikulum lama. KKN-nya 78. Anak kemudian diberi 50, pasti anak merasa minder. Ya kan? Saya nggak 50. Terpercaya diri anak. Ya kan? Guru ini merasa gagal guru lagi. Ke 80 dia kan tanya orang. Padahal bukan itu Pak capaian realnya. Anak belajar maksimal harus dikitu-kitu 50. Budak iya bisa kan? Iya, budak iya. Si dia mah didorong cek 80. Si dia mah 95. Sapu maha anak didorong tapi kabler-kabler. Kemampuan dengan sakit itu. Ya, itu kan lebih faktual, lebih otentik hasilnya dibanding dengan pola KM gitu. Jadi saya lebih senang bermain itu seperti itu sebetulnya. Jangan dibebani anak ya untuk seragam ya seperti KKM itu. Ya. Padahal hasil realnya adalah anak tidak seperti itu. Ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu kira-kira ketangkap pesan pokoknya, ya karakter kurmet seperti apa, gitu ya. Jadi mudah-mudahan kalau saya sih positif thinking selalu. Jadi ketika ada kurikulum apapun saya nggak ada alergi Pak. Karena ada sebagian orang kan kurikulum dia ajar dari wae, dari wae senayat. Kalau saya mah baca aja literasi, gitu ya. Pasti ada nilai positifnya. Kalau ada kekurangan ya, mari kita perbaiki sama, gitu aja. Ya, nggak usah jadi penyakit hati lah gitu ya. Gitu. Nothing perfect, mawar perfect gitu ya. Kurikulum tidak ada yang sempurna. Senakan itu nama kumaha aing gitu. Tapi aingnya aing nu mana? Aingnya adalah guru yang sudah improve. Guru yang sudah meningkatkan kapasitas kemampuannya, baru dia bisa berlaku seperti chef, baru dia bisa berlaku seperti seniman, ya kan? Baru dia bisa berlaku seperti coach, fasilitator, ya kan? Mentor. Itulah tugas kita lah. Jangan terganggu dengan bla 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 ya. Tugas kita adalah meningkatkan kapasitas kita untuk jadi fasilitator yang baik, mentor yang baik, coach yang baik untuk anak-anak kita. Insya Allah Pak, terima kasih doa mereka. Kamu mana lagi emut kayak guru sebatas gitu mah, budak. Nanti alhamdulillah kemarin gitu, budak terang hujan terangin, koyongnya Rio sarang pasukan itu. Nah, itu. Aku pengis pokok sih salah mana gitunya. Alhamdulillah. Dan itu doanya pasti insya Allah. Ya doakan sih Bapak ya, saya doakan. Doa anu gaibnya, berarti apa gitu. Pengen Bapak Ibu sakit itu cekapnya. Kalau ada hal yang kurang mohon saya dimaafkan. Saya juga banyak belajar, terus belajar gitu ya gitu. Kalaupun ada lebihnya, ini adalah hidayah saja dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau materi apa-apa
Pak Kepala ya. Nanti insya Allah salah satu tugas guru penggerak adalah saya harus banyak sharing gitu ya. Jadi kalau saya sampai pernah ke mana itu Pati ya, ke Jawa Tengah, Jawa Timur ya, Pati itu untuk sharing aja dengan teman-teman. Pak Bu sengaja panggilkan, nah mangga kan itu asal ongkos saya besok ongkos kan itu gitunya bakalan nanti oleh biasa benar presto oleh nanti gitu kalau dari sana tarasi nah gitunya senang aja Bu kalau berbagi itu karena kita pun bisa karena saya juga sama difasilitasi oleh teman-teman yang mau berbagi juga gitu. Jadi jangan tidak mau berbagi tapi kerana mengalami ilmu nih Bapak Ibu gitu ya, insyaallah saya seperti itu. Apunten anu kasuhun, mudah-mudahan aya manfaatkan urang sadaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hatur nuhun Bapak Pemateri Pak Abdul Somad SPD. Alhamdulillah sudah mungkin ada gambaran ya dipahami oleh Bapak, rekan-rekan semuanya, Dewan Guru yang tadi ada yang pemateri dipaparkan adalah mengenal kurikulum merdeka, pencapaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran dan asesmen, proyek penguatan profil Pancasila dan juga komunitas belajar. Untuk waktu Pak Kepala, boleh di break dulu. Untuk waktu isoma dulu, nanti berlanjut jam 1 yaitu evaluasi dan penutupan. Nanti ada 1 jam ya habis isoma dari pemateri untuk apalah nanti refleksi ya, iya. Itu kita tutup dulu dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.